Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, hari yang indah, rezeki yang banyak olehnya. Jumpa lagi dengan Papi di sini. Kali ini pada kesempatan hari yang indah ini, gua kemarin baru beli lagi GTX 1660 Super dari Palit dengan tipe yang Storm X, khususnya untuk yang mini ITX-nya ya guys. Agak galau sih waktu itu sebelum memutuskan akhirnya gue membelikan GTX 1660 Super karena untuk rentang harga yang dibanderol oleh Palit Storm X Mini ITX ini sekitaran 3.500.000. Banyak ya pilihan VGA kita untuk mendapatkan hash rate sebesar 30 mHz, terutama kan sudah banyak bertebaran di market itu RX 580 8GB, 570 8GB ataupun 470 8GB. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk membeli GTX 1660 Super ini. Sekali lagi pertimbangannya karena faktor garansi guys. Faktor garansi Palit ini memberikan garansi sekitar 3 tahun. Besaran memori yang disematkan pada Palit GTX 1660 Super Storm X ini juga lumayan lah ya, 6 GB, jadi masih mendukung untuk mining Ethereum. Terutama kan baru 25 Desember kemarin DAX size untuk Ethereum kan naik ya guys ya. Jadi sekarang sudah tidak bisa di mining lagi untuk kartu grafis dengan memori di bawah 4 GB. Tapi sepertinya memang masih bisa di mining dengan beberapa mining software dengan mengandalkan zombie mode. Cuman gua nggak tahu speednya gimana, apakah mengalami penurunan atau tidak. Form factor yang menurut gua cukup imut-imut yang di-develop oleh Palit pada tipe Storm X Mini ITX ini menjadi salah satu penentu juga kenapa akhirnya gua memutuskan VGA dari brand Palit ini. Kenapa? Karena seperti teman-teman tahu, gue menyematkan kartu itu nempel langsung ke motherboardnya ya guys ya. Gue nggak selalu mengandalkan riser. Gue berharap dengan form factor yang kecil ini dapat melepas panas lebih cepat, walaupun sepertinya nggak gitu juga sih ya, karena kita tahu di sini heatsinknya terlihat cukup tipis dan fannya juga cukup hanya memiliki satu fan. Namun kalau saya perhatikan fannya itu sedikit lebih besar dibanding dengan VGA yang memiliki dual fan. Keraguan sebelum akhirnya memutuskan graphic card ini untuk gua pinang sih selalu ada ya guys ya, terutama karena dari dimensi kartunya yang kecil. Namun kalau kita berkaca ke RTX 3060 Ti dari Inno 3D yang kemarin udah gua testing, itu kan kartunya kelihatannya jauh lebih kecil dari milik si GTX 1660 Super untuk Palit Storm X ini. Karena itu gue juga sedikit meragukan kemampuannya apakah akan berdampak besar pada hash rate yang dihasilkan terutama untuk ET hash. Tapi kalau kita kembali lagi berkaca ke RTX 3060 Ti, itu size is not a problem ya guys. Katakanlah kecil-kecil cabai rawit lah guys ya. Jadi walaupun ukurannya kecil bukan berarti untuk dipandang sebelah mata, malah dapat mengalahkan teman-temannya yang memiliki board lebih besar. Dari sisi harga pun Palit Storm X untuk yang Mini X ini pada seri Nvidia 1660 Super jauh dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang mungkin bisa di atas 3.600.000. Kemudian untuk instalasi powernya gue akan split power kabel PSU-nya karena tidak cukup. Gue split power dengan RTX 3060 Ti. Dengan seperti ini, ketika gue main game nanti RTX 3060 Ti-nya akan gue off-kan dengan harapan power dapat terdistribusi sebanyak-banyaknya kepada GTX 1660 Super ini. Oke guys, sekarang semuanya udah kepasang ya. 5 VGA, ada GTX 1660 Super, 1, 2 biji RTX 3060 Ti, dan 2 RX 5700. Sebetulnya video ini udah selang beberapa hari dari waktu gua instalasi pasang-pasang si GTX 1660 Super ini. Kenapa? Karena harga lagi bagus banget guys. Kalau teman-teman perhatikan di sini lagi mantep lah, lagi mantep harga nilai tukarnya ya. Yang gue bahas ini yang mantep harga nilai tukarnya, bukan harga dari sisi semakin banyaknya dari nice hash yang gue
sewakan horsepower gue di Nices itu tidak serta-merta walaupun harga naik semakin banyak pula hasil BTC yang gue dapatkan, nggak seperti itu. Karena itulah videonya berselang beberapa hari, tapi juga di sini ada sesuatu yang menurut gue agak aneh. Kalau teman-teman perhatikan di video yang sebelumnya, yang waktu gue instalasi 2 RTX 3060 Ti ini, VGA card yang diletakkan pada posisi PCIe nomor 1, PCIe utama yang akan dipakai untuk tampilan display, itu memang udah umum ya. Kalau di Windows itu sepertinya udah umum kalau hash rate-nya itu akan turun. Tapi yang gue alami di RTX 3060 Ti ini turunnya nggak jauh-jauh banget. Kalau teman-teman perhatikan kemarin itu turunnya hanya sekitar paling banter itu 1 MHz lah. Nah, si GTX 1660 Super ini dari palit StormX yang gue beli itu turunnya jauh banget guys. Padahal kalau di sini gue udah contoh dari teman-teman kita yang lain, yaitu dari DC Mining, contohnya di sini dia juga GTX 1660 Super itu bisa mendapatkan paling nggak 30 mHz lah. Itu juga yang memutuskan gue di awal itu kenapa gue akan membeli si GTX 1660 Super ini. Dan yang kartunya benar-benar mirip pun dari teman kita yang Rusia ini ya, kalau saya nggak salah, beliau juga malah membeli kartu yang sama persis kayak punya saya, dan beliau bisa mendapatkan malah 33 mAh walaupun sepertinya kurang stabil di sini. Paling nggak pasti stabilnya ada jatuh-jatuh di angka 30 mAh nih guys. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Gue juga bingung kenapa kartu gue nggak bisa dapet segini kalau memang karena di posisi PCIe pertama bisa kita debug. Di sini juga sebetulnya ada yang aneh di order device ini. Kalau saya buka device manager ini, ada yang PCI device-nya nggak kebaca. Kalau diperhatikan di sini ada PCIe Boost 12 device 0 version 3. Driver for this device are not installed. Coba kalau dicek dulu GTX 1660 Super. Nah ini location-nya sama guys. Jadi gue nggak tahu kenapa Windows nggak ngebaca ini, tapi di MSI Afterburner itu kebaca dia VGA-nya GTX 1660 Super. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa, bisa tolong bantu saya di kolom komentar. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya coba debug hari ini untuk koreksi hasil dari koreksi kemampuan dari si GTX 1660 Super. Ini kalau saya tes di sini nanti teman-teman bisa perhatikan itu mAh-nya rendah sekali guys. Hanya berada di kisaran 23 dan 24. Kalau di sini 23, kalau mengaca ke RTX 3060 Ti kemarin yang juga diletakkan pada posisi PCIe slot pertama, harusnya kan turunnya paling banter 1 mHz ya. Ini sudah saya coba ikuti settingannya, hanya bisa didapatkan 23. Berarti kalau misalkan diletakkan di slot yang lain, asumsinya bisa berada pada 24 mHz ya. Tapi itu juga masih jauh sekali kan dibandingkan dengan kemampuan GTX 1660 Super yang harusnya itu bisa mencapai 30 mAh minimal. Kalau saya perhatikan di sini juga dashboard-nya tidak bisa sampai 1300 seperti kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini dashboard-nya dia bisa sampai 1300. Gue nggak tahu kenapa. Ini kemungkinan pertama ya. Ada kemungkinan ini penyebabnya juga kenapa turun. Terus kemungkinan kedua, nanti gue juga mau coba bongkar, dalam artian gue pingin si GTX 1660 Super ini mendapatkan power hanya dari satu kabel kan. Kemarin di saat instalasi teman-teman sudah melihat kalau GTX 1660 Super ini split power dengan RTX 3060 Ti, yang kita tahu RTX 3060 Ti ini menyedot daya jauh lebih besar dari GTX 1660 Super. Saya takutnya di situ ada ketimpangan daya, jadi si GTX 1660 Supernya ini sedikit mengerem speednya karena dia rasa powernya nggak dapet. Itu hal ini baru asumsi ya guys, nanti akan kita cek setelah itu. Kalau misalkan hal tersebut tidak berhasil, dalam artian ketika saya sudah berikan satu kabel power khusus untuk GTX 1660 Super tidak berhasil meningkatkan mAh-nya, akan saya coba pindahkan kartu si GTX 1660 Super ini di
berada pada riser. Jadi dua-duanya nanti yang di bawah itu yang menempel pada motherboard itu seperti settingan awal, yaitu 2 biji RTX 3060 Ti. Nah, malah di sini karena wajar ini turun sampai 19 karena saya sedang menjalankan OBS. Oke guys, sekarang kita coba debug dulu. Pertama-tama saya ingin coba testing dulu ini ya, kita coba pecahkan ini kenapa. Coba saya mau tes uninstall device system uninstall. Oke, hilang di sini GTX 1660 Super masih terbaca. Saya tidak tahu apakah ada masalah atau tidak. Coba kita tes untuk mining. Kita coba restart aja ya. Kita coba restart aja guys. Dan misal sih nggak ada masalah. Di sini kayaknya masih bisa untuk mining, tapi nggak tahu nanti setelah restart. Setelah restart gue sekalian mau coba kabel eksklusif dulu. Jadi nanti yang satu RTX 3060 Ti akan gue off-kan dulu yang nempel pada riser. Jadi satu RTX 3060 Ti yang masih akan terinstall di sistem yang langsung nempel ke motherboard, dibarengi dengan GTX 1660 Super dengan masing-masing memiliki satu kabel power yang langsung mencolok ke PSU. Kalau hal itu tidak berhasil untuk meningkatkan hash rate dari si GTX 1660 Super itu, mungkin nanti saya akan coba untuk swap dulu kartunya. Dalam artian yang di posisi pertama itu adalah RTX 3060 Ti dan di posisi keduanya nanti ada si GTX 1660 Super. Sepertinya sih masih sama guys ini kalau diperhatikan dari base clock dari CPU si GPU-nya ya masih di kisaran ini, kurang lebih nggak jauh ya. Oke, kita restart dulu aja guys. Ya teman-teman bisa perhatikan di sini, ini kondisinya udah gua remove yang RTX 3060 Ti 1 yang ada di riser. Sekarang tinggal GTX 1660 Super di slot PCIe pertama, dan yang kedua ada RTX 3060 Ti nya. Untuk Radeon RX 5700 nya gue biarin aja di situ nempel. Nah, masalah yang ini tadi setelah kita remove masih muncul lagi nih guys, other PCI device nya. Lihat PCI bus ID 12 pasti masih sama dengan ini ya, ini masih muncul padahal tadi sudah kita uninstall dan hilang. Mungkin nanti akan gue coba dulu untuk reinstall kembali driver Nvidia nya, tapi sepertinya sih ini masih nggak bisa ya, masih stuck di 23 walaupun tadi udah gue coba ini naikin ke 1050 misalkan untuk memori clocknya, tapi sepertinya juga MHS nya masih belum naik, bisa melewati 25 MHS saja masih belum bisa ini guys. Mungkin nanti akan gue coba justru si si GTX 1660 Supernya akan gue taruh di riser ya, jadi 2 biji RTX 3060 Ti itu langsung menempel ke motherboard. Dan ini juga berarti tadi udah gua rubah ya guys, dalam artian RTX 3060 Ti dan GTX 1660 Supernya itu masing-masing mendapatkan satu kabel power secara eksklusif dari PSU, nggak seperti awal tadi gua sharing. Berarti bukan itu masalahnya, sharing power yang pertama berarti nggak menimbulkan masalah apa-apa ya, karena di sini juga MHS nya masih belum mau naik, masih stuck di sini. Nah ini kan sudah gue naikin 1050 nggak mau. Tadi kalau ini gue turunin jadi minus, malah dia speednya akan turun. Bisa dilihat di bus clocknya juga akan turun. Gue coba naikin di sini misalkan 65, apakah dia bisa ngangkat sampai ke 1300? Karena tadi gue perhatikan kalau misalkan base clocknya ini nggak nyampe 1300 itu dia nggak mau tuh menyentuh ke 30 mAh ya. Ini gue nggak tahu apa masalahnya, apakah karena masalah driver atau apa. Kayaknya abis ini gue coba dulu uninstall driver dari Nvidia nya. Yap, masih mentok di sini guys, belum ada tanda-tanda perbaikan.
MAS. Oke, sekarang gue coba dulu uninstall drivernya. Oke, gue uninstall dulu. Jumpa lagi dalam sekejap. Yap, ini udah gue restart. Tadi udah berhasil gue uninstall driver untuk Nvidia nya dan gue reinstall kembali. Sekarang sudah tidak ada lagi tanda seru seperti tadi ya, gengs ya. Udah nggak ada, semuanya sekarang selalu udah beres semuanya. Sekarang tinggal kita tes aja apakah speednya dapat menyentuh di 30 fps untuk GTX 1660 Supernya. Ini udah saya loading, kayaknya sih mudah-mudahan dapat ya. Base bossnya juga naik ke 1290, tidak seperti tadi ada di kisaran 1050. Kita lihat untuk RTX 3060 Ti nya masih bagus, stabil di 1320. Ini sih saya sebetulnya berharap dia juga ada di angka 1300 ya base clocknya untuk si GTX 1660 Supernya.